Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, pagi, pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Wahda. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai gotong royong. Masuk ke materi, Ibu memiliki salah satu cerita pendek tentang kekompakan warga di hutan. Dengar baik-baik ya anak-anak. Jadi, di sebuah hutan hiduplah berbagai macam hewan dengan damai. Hewan itu terdiri dari berang-berang, kerbau, monyet, kancil, dan masih banyak lagi. Pada suatu hari, ketika musim kemarau telah tiba, kebetulan desa yang mereka tinggali itu berada di sekitar sungai. Semua hewan setiap hari mengambil air dari sungai tersebut untuk keperluan makan, minum, maupun mandi. Hingga pada suatu ketika, sungai tersebut alirannya mulai kecil atau mulai memasuki musim kemarau. Berang-berang yang melihat kejadian tersebut cepat memberitahukannya kepada warga desa lainnya. Mendengar hal itu, Kancil selaku ketua desa memikirkan solusi untuk mereka agar bisa setiap saat menggunakan air tersebut. Setelah berpikir, Kancil akhirnya menemukan solusi untuk membuat bendungan. Seluruh warga desa pun setuju dengan pendapat Kancil. Keesokan harinya, warga desa sudah berkumpul dan mulai bekerja membangun bendungan. Monyet dan kerbau membawa kayu yang berasal dari hutan. Kancil, berang-berang, dan hewan lainnya pun mulai membangun bendungan menggunakan kayu-kayu yang sudah dikumpulkan oleh warga lainnya. Setelah seharian penuh mereka membangun bendungan, akhirnya air mulai terkumpul. Semua hewan bisa menggunakannya kembali. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, kita dapat mencontoh untuk di kehidupan sehari-hari nantinya. Kita dapat bekerja sama dengan teman-teman, dengan keluarga, ataupun dengan warga lainnya. Walaupun kita berasal dari jenis yang berbeda atau dari ras yang berbeda, kita harus tetap menjadi satu. Di sini akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak dengan baik-baik ya.
Yang sudah kalian lihat itu merupakan salah satu bentuk gotong royong di lingkungan sekolah. Bahkan istilah untuk bekerja bersama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa yaitu gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Dengan adanya gotong royong, berbagai urusan pastilah akan lebih mudah diatasi. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui tentang pola hidup secara bergotong royong. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita manusia pastilah memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan di berbagai hal, termasuk urusan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan alasan yang sudah alasan tertentu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus membutuhkan bantuan orang lain. Dengan hidup gotong royong, segala kebutuhannya akan terasa lebih ringan dijalani. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga cenderung hidup berkelompok. Di kehidupan sehari-hari, pengelompokan itu membuat manusia bisa saling berinteraksi atau mengenal satu sama lain. Betul sekali. Nah, dari contoh interaksi manusia itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan rumah. Dengan demikian, gotong royong itu bisa dilakukan di 3 lingkungan itu tadi, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah. Berikut contoh-contoh dari gotong royong di rumah. Itu ada bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah, misalnya untuk membersihkan jendela 1 minggu sekali. Itu dilakukan oleh adik, menyapu dilakukan oleh ibu, membersihkan kebun dilakukan oleh bapak. Itu termasuk aturan yang ditetapkan dalam keluarga. Kemudian, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Setiap hari Minggu biasanya pelaksanaan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Misalnya kerja bakti dalam membangun masjid, dalam membangun jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya ada tetangga yang kesulitan dalam memasang gas, memasang regulator gas. Kita sebagai tetangga yang baik pastilah akan membantu untuk anak-anak, misalnya meminta tolong kepada orang tua untuk menolong tetangga tersebut. Itu merupakan salah satu contoh bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian pelaksanaan program Siskambling atau sistem keamanan keliling. Kita harus menjaga sekeliling kita agar tetap aman. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan RT. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Seperti yang video yang sudah ditayangkan tadi, itu termasuk salah satu bentuk gotong royong di lingkungan sekolah, yaitu membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, kerja bakti, mengumpulkan dana sosial untuk bantuan siswa miskin, menyiapkan acara tahunan. Kemudian ada salah satu permainan tradisional yang dapat mengangkut nilai-nilai gotong royong, yaitu permainan gobak sodor. Apakah anak-anak tahu tentang permainan gobak sodor? Ya, betul sekali. Permainan gobak sodor itu permainan yang dilakukan secara berkelompok untuk
dengan strategi-strategi tertentu dan kerjasama sehingga dapat memenangkan permainan tersebut. Ada beberapa manfaat dari permainan gobak sodor, yaitu diantaranya membangun tim untuk bergotong royong, melatih kepemimpinan dalam kelompok, mengasah otak dalam mencari strategi yang tepat, menambah kemampuan motorik kasar atau berlari. Kita kan harus dalam permainan gobak sodor itu kita harus lincah, cepat, berlarinya cepat, dan meningkatkan ketangkasan dan kekuatan. Untuk selanjutnya, karena materinya sudah disampaikan, Ibu akan mengadakan kuis. Silahkan nanti anak-anak ikut menjawab ya. Untuk selanjutnya kita akan bermain kuis untuk menilai seberapa jauh sih anak-anak ini sudah mengetahui tentang materi yang sudah Ibu ajarkan. Yang nomor pertama, nomor pertama, salah satu bentuk kerjasama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dilakukan sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah A. Siskamling, B. Ronda malam, C. Gotong royong, ataukah D. Musyawarah? Apa anak-anak? Yuk coba kalian jawab terlebih dahulu. Bagaimana? Oh, kita coba yang C. Gotong royong. Benar, hebat sekali anak-anak. Kemudian lanjut nomor 2. Gotong royong dapat diwujudkan dengan cara A. Hidup rukun, saling berbagi, tolong-menolong, B. Hidup rukun, C. Hidup rukun, saling berbagi, D. Hidup rukun, saling berbagi, tolong-menolong, dan saling berkehendak. Apa ya kira-kira jawabannya anak-anak? Apa? A? Oke, kita coba A. Hidup rukun, saling berbagi, tolong-menolong. Wah, benar, hebat sekali anak-anak. Lanjut ya, nomor 3. Gobak sodor merupakan salah satu permainan yang mengandung nilai gotong royong. Dalam kaitannya dengan nilai gotong royong, permainan ini A. Diperlukan strategi yang baik, B. Membangun tim untuk kebersamaan, C. Menambah kemampuan berlari, atau D. Melatih pengambilan keputusan. Wah, mana ya kaitannya dengan gotong royong? Apakah yang B? Mari kita coba. Ya, betul sekali. Lanjut nomor 4. Salah satu tujuan dari gotong royong adalah A. Menciptakan suasana damai, B. Mempererat tali silaturahmi, C. Membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, atau D. Memperberat pekerjaan. Apa ya kira-kira anak-anak jawabannya? Apakah ia membuat pekerjaan lebih ringan? Mari kita lihat jawabannya yang benar apa ya. Oh, ternyata benar. Hebat sekali anak-anak. Kemudian nomor terakhir, nomor 5. Gotong royong tidak dapat diterapkan pada kegiatan A. Membersihkan kelas, B. Menolong korban bencana, C. Membuat jembatan, ataukah D. Mengerjakan soal ujian. Mana ya yang kira-kira tidak dapat diterapkan gotong royong? Membersihkan kelas, menolong korban bencana, membuat jembatan, atau mengerjakan soal ujian? Oh, yang D sepertinya.
Oh ya, hebat sekali. Sudah selesai kuis hari ini. Bila tidak terasa, kita sudah belajar mengenai gotong royong, manfaat gotong royong di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Terus kita juga sudah membahas tentang permainan yang memanfaatkan sistem gotong royong. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini yaitu gotong royong merupakan kegiatan di mana mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu hal sehingga dapat mencapai tujuan tertentu dengan cara yang lebih ringan atau lebih mudah. Kiranya sekian dari Ibu. Jangan lupa semangat terus untuk belajar. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, Ibu mohon maaf. Silahkan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.